Pardalanan Yesus dijeloki, holongi tanganmu manuju mendingoluku podo sombaoku kunsonan madalan rapon ho ubotodo takas panuguonmu diiring-iring podolat kaki sahat rodi ujungi pardalaku togumaan jonok tulang bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menapaki hidup ini. Artinya hari itu adalah pemberian Tuhan. Hari itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saya bisa katakan hari itu adalah sama dengan waktu. Waktu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Karena kita tidak selamanya mudah. Tapi seiring perjalanan hidup kita pasti akan tua. Karena itu di dalam dunia ini ada kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Romawi dan kebudayaan Cina. Kebudayaan Cina itu lebih suka mengukir atau melukis seorang kakek yang tua, yang bungkuk, dan yang sudah putih rambutnya. Artinya mereka lebih mengagungkan bagaimana kehidupan umur panjang. Tetapi di dalam kebudayaan Yunani mereka lebih menyukai lukisan atau seni itu adalah seorang yang gagah perkasa, seorang laki-laki yang tegap, seorang laki-laki itu yang membentuk otot-otot di dalam tubuhnya. Artinya kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah sangat menyukai setiap orang, baik dia pada masa muda, baik dia pada masa tua. Dan bahkan pada masa tua Allah mengatakan, sampai pada masa putih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Sehingga dikatakan dalam Amsal 16 ayat 31, rambut putih itu adalah mahkota yang indah yang Tuhan berikan. Karena itu umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya yang pertama sekali umat mengakui bahwa hari-hari itu adalah pemberian Tuhan. Hari-hari itu adalah anugerah Allah yang tidak bisa kita beli dengan uang, yang tidak bisa kita beli dengan setiap harta kekayaan kita. Karena itu firman Tuhan katakan memanfaatkan hari itu, dan dengan demikian kita meminta kepada Tuhan kebijaksanaan, karena dialah sumber kebijaksanaan, seperti Raja Salomo yang meminta kebijaksanaan kepada Allah. Karena itu sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Sumber hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita tidak mengandalkan pikiran kita dalam menapaki hidup ini, tapi mengandalkan hikmat yang dari Allah.
Amin. Kita yang bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Ajar kami dengan bijaksana menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.